nggak sih kamu bertanya, kenapa Eropa bisa lebih maju dibanding benua lain? Dari teknologi, ekonomi, sampai budaya, Eropa selalu selangkah di depan. Apa sih rahasianya? Apakah karena orang-orangnya lebih pintar, atau ada faktor lain yang jarang kita pikirin? Di video ini, kita bakal bongkar habis rahasia kemajuan Eropa. Fakta-fakta yang jarang dibahas di sekolah. Siap-siap, karena beberapa fakta ini bakal bikin kamu kaget dan mengubah pandanganmu tentang sejarah dunia. Langsung aja, kita mulai pembahasannya. Mari kita mulai dengan membahas geografi Eropa. Ini adalah kunci utama yang sering terlupakan dalam memahami mengapa Eropa bisa begitu maju. Eropa memiliki garis pantai yang sangat panjang dan berlekuk-lekuk, dengan banyak teluk alami yang terlindungi, serta sungai-sungai besar yang bisa dilayari jauh ke pedalaman, membuka aksesibilitas yang luar biasa. Hal ini membuat perdagangan dan pertukaran aida menjadi sangat mudah dan efisien di seluruh benua. Pedagang, pelaut, dan para penjelajah dari berbagai negeri bisa dengan mudah bertemu dan berinteraksi untuk saling bertukar barang dagangan, pengetahuan baru, dan teknologi dengan sangat cepat. Selain itu, iklimnya juga relatif bersahabat dan mendukung kehidupan, dengan tanah yang subur sehingga krisis pangan jarang sekali terjadi di Eropa. Dengan kebutuhan dasar yang terjamin, aman, dan stabil, masyarakat bisa lebih fokus dan berinvestasi pada pengembangan seni, sains, dan sistem pemerintahan yang lebih baik. Jadi, konektivitas yang baik dan sumber daya alam yang melimpah inilah yang menjadi fondasi awal bagi kemajuan peradaban Eropa. Ini seringkali dilupakan, padahal sangat krusial dan menjadi keunggulan utama Eropa. Inilah modal awal yang membuat Eropa bisa melesat jauh dalam sejarah. Setelah modal geografi, Eropa masuk babak baru, revolusi industri. Dimulai di Inggris abad ke-16, penemuan mesin uap mengubah segalanya. Produksi massal, transportasi cepat, dan perdagangan global jadi mungkin. Kota-kota tumbuh, kelas pekerja dan borjuis muncul, dan kebutuhan bahan bakar melonjak. Eropa jadi pusat produksi dunia, meninggalkan ekonomi agraris benua lain. Efek domino inovasi makin cepat, teknologi makin maju. Revolusi industri adalah mesin utama yang melontarkan Eropa ke puncak dunia. Tanpa ini, Eropa nggak akan sebat sekarang. Semua kemajuan yang telah kita saksikan itu nggak lepas dari peran penting pendidikan dan sains. Keduanya adalah fondasi utama kemajuan. Eropa memiliki beberapa universitas tertua di dunia yang telah menjadi pusat diskusi intelektual dan riset ilmiah sejak lama. Universitas-universitas ini menjadi tempat bertemunya para cendekiawan dan ilmuwan. Era pencerahan melahirkan para pemikir kritis yang mempertanyakan dogma dan mendorong batas-batas pengetahuan. Era ini juga menghasilkan ilmuwan legendaris seperti Isaac Newton yang merevolusi pemahaman kita tentang fisika dan gravitasi. Tak ketinggalan Galileo Galilei yang dengan teleskopnya mengubah cara kita memandang alam semesta. Ilmu pengetahuan kemudian menjadi bahan bakar utama bagi revolusi industri. Dimulai dengan penemuan mesin uap yang mengubah cara produksi dan transportasi, pengembangan material baru seperti baja, hingga kemajuan pesat di bidang medis yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Hubungan erat antara universitas sebagai pusat riset, para ilmuwan yang berdedikasi, dan sektor industri yang inovatif, menciptakan siklus inovasi yang seolah tak pernah berhenti. Sains menyediakan landasan teori yang kuat, sementara industri bertugas menerapkan teori tersebut menjadi teknologi nyata yang bermanfaat. Lingkaran positif inilah yang membuat Eropa terus melesat maju dalam berbagai bidang. Pendidikan dan sains adalah kunci utama bagi inovasi yang berkelanjutan di Eropa. Tapi, kemajuan Eropa juga punya sisi gelap yang tak terhindarkan. Sebuah ironi dalam sejarah peradaban, kolonialisme, sebuah sistem yang dibangun di atas penindasan dan eksploitasi. Kekayaan alam dan sumber daya yang melimpah ruah menjadi bahan bakar utama untuk memicu revolusi industri di Eropa. Sebagian besar kekayaan ini banyak diambil secara paksa dari tanah jajahan yang tersebar luas di seluruh penjuru Asia, Afrika dengan sumber daya alamnya yang tak terhingga, dan benua Amerika yang kaya akan hasil bumi. Negara-negara Eropa dengan kekuatan militernya yang superior menaklukkan wilayah-wilayah luas di berbagai belahan dunia, mengeruk sumber daya alam secara besar-besaran tanpa mempedulikan dampak jangka panjangnya, dan secara sistematis mematikan industri lokal negara jajahan demi kepentingan ekonomi mereka sendiri. Sumber daya murah dari koloni
kemudian diubah menjadi bahan baku utama untuk pabrik-pabrik di Eropa. Sementara produk jadi yang mahal dijual kembali ke koloni dengan harga yang sangat tinggi. Sistem yang tidak adil ini menciptakan aliran kekayaan yang sangat besar ke Eropa, sementara negara-negara jajahan terus menderita kemiskinan dan ketidakadilan. Kolonialisme adalah bagian penting dan sangat kontroversial dari sejarah kemajuan Eropa yang tak bisa diabaikan begitu saja. Ia nggak bisa dipisahkan dari cerita sukses mereka meskipun dibangun di atas penderitaan bangsa lain. Faktor terakhir, stabilitas politik dan hukum. Setelah abad pertengahan, Eropa membangun sistem pemerintahan dan hukum yang stabil. Magna Carta jadi tonggak penting, kekuasaan raja dibatasi, hak warga dijamin. Konsep negara bangsa, hak milik pribadi, dan sistem paten berkembang. Lingkungan stabil bikin orang berani berinovasi dan investasi. Aturan main yang jelas jadi insentif untuk membangun peradaban maju. Stabilitas ini pondasi kemajuan Eropa. Jadi, itulah 5 faktor kunci kemajuan Eropa: geografi, revolusi industri, sains, kolonialisme, dan stabilitas hukum. Semuanya saling terkait dan nggak bisa dipisahkan. Menurut kalian, mana faktor paling dominan? Tulis di komentar, yuk diskusi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan video True Info berikutnya. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat dan membuka wawasan baru. Sampai jumpa di video berikutnya.